Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 6, subtema 3. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian simak pembelajaran dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar kegiatan ekonomi masyarakat berikut. Yang pertama yaitu membatik, yang kedua adalah memahat patung, yang ketiga adalah menjaring ikan, kemudian yang keempat adalah menanam padi. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat, kegiatan tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Perhatikan gambar kegiatan ekonomi masyarakat berikut. Tahukah kalian bahwa membatik ini merupakan kegiatan yang dapat melestarikan salah satu warisan budaya bangsa? Tahukah kalian apa peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya? Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terhadap tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Meskipun ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan, akan tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan melalui novelnya yang sangat terkenal Laskar Pelangi. Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong, tanah kelahirannya. Berdasarkan bacaan di atas tadi, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf
pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Nah, isi dari paragraf 1, masyarakat Indonesia menghargai warisan budaya nenek moyang. Kemudian isi paragraf 2 yaitu ada kecenderungan masyarakat mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Kemudian isi paragraf ketiga, desa adat beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Isi dari paragraf 4 adalah adanya beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Itu tadi adalah isi dari tiap-tiap paragraf yang sudah kalian baca tadi. Nah, sekarang buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Tuliskanlah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berikan keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut. Judulnya yaitu peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Pada paragraf 1, masyarakat Indonesia menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Pada paragraf 2, ada kecenderungan masyarakat mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Pada paragraf 3, desa adat beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Pada paragraf keempat, ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Itu tadi adalah keterangan hal-hal penting dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran. Ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan anak-anak yang berjudul Perajin Batik Osing. Coba kalian baca secara teliti, kemudian kalian simak hal-hal penting apa saja yang ada pada bacaan tersebut. Sekarang ada pertanyaan. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Jawabannya, tujuan diadakannya kegiatan pelatihan adalah semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif. Nomor 2. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Jawabannya yaitu meningkatnya tingkat ekonomi pengrajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Berikutnya yang nomor 3, bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para pengrajin batik? Jawabannya yaitu para pengrajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Kemudian nomor 4, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Jawabannya, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, anak-anak, bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Dari gambar di sini diperlihatkan bahwa kota kelihatan bersih dan rapi. Sekarang kita akan belajar tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan umum. Permasalahan sosial di sekitar kita. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau di sungai. Permasalahan yang nomor 2 yaitu kali atau sungai yang kotor. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu rasakan? Nah, dari gambar pertama, perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung. Ini ada anak yang sedang membuang sampah di sungai. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan bahwa sungai tercemar dengan banyak sampah. Kemudian gambar yang ketiga, ada limbah pabrik yang dikeluarkan, kemudian disalurkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga setempat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Itu sangat berbahaya. Coba anak-anak perhatikan untuk kali dan sungai yang kotor. Nah, di sini ada lagi untuk permasalahan sosial di sekitar kita. Ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Kemudian yang ketiga yaitu adanya bangunan liar. Yang perhatikan gambar di sini, bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak semestinya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Permasalahan yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas. Coba perhatikan di sini gambar pertama. Nah, di sini menunjukkan bahwa terjadi kemacetan yang sangat parah. Kemudian di sini juga ada gambar tentang arus lalu lintas yang tidak teratur. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati peraturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, itu tadi adalah permasalahan-permasalahan sosial yang berada di sekitar kita. Berikutnya, ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan anak-anak, bacaan yang berjudul Usaha Bolu Meranti Medan. Nah, kalian baca dengan teliti, dengan sesama, kemudian kalian cari informasi penting yang bisa kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Di sini ada pertanyaan anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas Kota Medan? Jawabannya, bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Yang nomor 2, apa saja usaha yang dilakukan pemilik sehingga membuat bolu ini terkenal? Jawabannya, Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain, bahkan ia pun membuka gerai di Bandara Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Berikutnya nomor 3, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Jawabannya, usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. Keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya?
Jawabannya, bolu meranti menjadi ciri khas Kota Medan. Yang kelima, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Oleh-oleh khas Probolinggo yaitu kecap cap sate, manisan mangga, keripik kentang, kerupuk tenggiri, dan minuman koka. Itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dan pembahasan yang berkaitan dengan bacaan yaitu bolu meranti dari Kota Medan. Kemudian tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, itu tadi ada 15 pertanyaan yang harus kalian jawab di buku kalian masing-masing. Belum menjawab pertanyaan, usahakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.